Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat, semangat belajar juga tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana merasionalkan penyebut bentuk akar. Pada video kali ini kita akan membahas persamaan bilangan berpangkat. Ada dua hal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah persamaan bilangan berpangkat. Apa itu persamaan bilangan berpangkat? Kemudian kita akan belajar bentuk-bentuk dari persamaan bilangan berpangkat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Adik-adik, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenal persamaan bilangan berpangkat. Adik-adik, di sini kakak sudah sediakan sebuah persamaan bilangan berpangkat. Kakak sebutkan saja bahwa ini persamaan bilangan berpangkat. 2 pangkat 3x sama dengan 8. Ya. Kapan sebuah persamaan itu dikatakan persamaan bilangan berpangkat? Yang pertama, sebuah persamaan idealnya dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ruas kiri dan ruas kanannya dipisahkan oleh tanda sama dengan. Jadi harus ada tanda sama dengan ya adik-adik. Jadi kakak kasih warna merah ini itu sebagai syaratnya. Berarti harus ada tanda sama dengan. Yang kedua, ini ya, tanda sama dengan ini menandakan bahwa dia adalah persamaan. Nah, karena dia persamaan bilangan berpangkat, tentunya harus mengandung unsur bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan berpangkatnya. Ini bilangan berpangkatnya. Ya, boleh di ruas kiri, boleh di ruas kanan, atau boleh kedua ruas itu berbentuk bilangan berpangkat. Oke. Nah, syarat yang ketiga adik-adik, sebuah persamaan itu idealnya adalah untuk diselesaikan. Jadi ada nilai yang belum diketahui, makanya dia menjadi sebuah persamaan. Tujuannya adalah untuk diselesaikan. Nah, karena persamaan itu ada unsur yang belum diketahui, maka idealnya menggunakan sebuah variabel. Boleh variabel X, Y, A, B, atau variabel apa saja. Ya, jadi syaratnya yang pertama adalah menggunakan tanda sama dengan, kemudian harus berbentuk bilangan berpangkat, boleh satu ruas di kiri atau kanan, boleh kedua ruas kiri dan kanannya berbentuk bilangan berpangkat. Kemudian syarat yang terakhir adalah memiliki variabel yang belum diketahui nilainya. Variabelnya boleh X, Y, atau variabel yang lain. Nah, berdasarkan hal itu adik-adik, maka boleh kita tentukan persamaan bilangan berpangkat yang lain selain yang ini. Ya, misalnya kalau kakak tuliskan 2 pangkat 5x itu sama dengan 2 pangkat 3x kurang 2. Kira-kira ini memenuhi persamaan bilangan berpangkat bukan? Kita cek ya, ada sama dengan, memisahkan ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian berbentuk bilangan berpangkat. Kemudian ada variabelnya. Ya, jadi karena dipenuhi, maka ini disebut sebagai persamaan bilangan berpangkat. Ya, yang ini oke, persamaan bilangan berpangkat. Kemudian kalau kita punya 3 pangkat X dikurang 1 sama dengan 9 pangkat X. Kira-kira ini masih merupakan persamaan bilangan berpangkat? Ada tanda sama dengan, semuanya berbentuk bilangan berpangkat, kemudian ada variabelnya. Ya. Jadi dia masih merupakan persamaan bilangan berpangkat. Kemudian kalau kita punya lagi 4 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 2, kira-kira ini masih bilangan berpangkat? Ada sama dengan, masing-masing merupakan bentuk bilangan berpangkat, kemudian ada variabelnya, walau variabelnya hanya di ruas kiri. Ruas kanan tidak punya variabel, tidak masalah adik-adik. Yang penting sama dengan, kemudian berbentuk bilangan berpangkat dan ada variabelnya. Ya, oke. Tidak harus sama ya angkanya adik-adik, boleh juga misalnya kalau kita tuliskan 3 pangkat X dikurang 5 sama dengan 5 pangkat X dikurang 5. Ya, jadi ini juga merupakan persamaan bilangan berpangkat. Ya, ingat tadi syaratnya ada 3. Yang pertama harus menggunakan tanda sama dengan. Jadi kalau tidak sama dengan maka dia bukan lagi persamaan bilangan berpangkat.
kemudian harus berbentuk bilangan berpangkat, kemudian harus mengandung variabel. Ada nilai yang belum diketahui. Nah, itulah sekilas mengenai persamaan bilangan berpangkat. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bentuk-bentuk persamaan bilangan berpangkat. Ada beberapa bentuk persamaan bilangan berpangkat yang diketahui. Yang pertama bentuknya seperti ini adik-adik. A pangkat fx. Pangkat fx artinya pangkatnya mengandung unsur x ya adik-adik. Jadi sebuah fungsi fx ya. Sama dengan A lagi pangkat gx. Jadi artinya bilangan pokoknya sama, yang berbeda itu adalah pangkatnya. Ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang berbeda. Di ruas kiri dan ruas kanan pangkatnya berbeda. Dengan syarat bahwa A-nya harus positif, lebih besar dari 0 ya, A-nya. Ya. Kemudian A-nya lebih besar dari 1, maaf. A-nya lebih besar dari 1. Kemudian A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Ya, syaratnya seperti ini. Nah, apabila ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya sama, yang berbeda hanya pada pangkatnya, A-nya lebih besar dari 1, ini 1 ya adik-adik, A-nya lebih besar dari 1, kemudian A-nya tidak juga 1, ya, maka karena A-nya sama, maka ini nanti bisa diambil kesimpulan bahwa si fx sama dengan si gx. Fx sama dengan gx. Jadi untuk menyelesaikannya kita ambil nilai fx sama dengan gx. Ini bentuk persamaan bilangan berpangkat yang pertama adik-adik. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita ambil sebuah contoh ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya 2 pangkat 2x tambah 1, kakak tuliskan 2x tambah 1 sama dengan 2 pangkat x dikurang 3. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, bilangan pokoknya sama. Sama-sama 2, ruas kiri dan ruas kanan ya. Yang ini fx-nya, yang ini itu adalah si fx. Ini adalah fx. Nah, yang ini adalah gx. Yang ini adalah gx-nya. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan bilangan pokoknya lebih besar dari 1 ya. Kemudian bilangan pokoknya juga tidak 1, karena kalau 1 ini tidak berlaku lagi. Nah, karena dipenuhi sifat bentuk yang pertama ini adik-adik, maka cara menyelesaikannya begini. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan pokok itu kiri dan kanan karena sudah sama ya. Ingat kalau sudah sama bilangan pokoknya kiri dan kanan, maka bilangan pokoknya ini boleh kita hilangkan saja. Ya, maka kita dapat 2x ditambah 1, 2x ditambah 1 sama dengan si x dikurang 3. Nah, inilah si fx sama dengan gx adik-adik. Ini kan si fx ya, yang ini gx. Itulah makanya di bentuk yang pertama ini apabila dipenuhi seperti ini, maka fx sama dengan gx. Ini dia. Yang atas si fx sama dengan si gx. Nah, adik-adik, ingat ini kan jadi persamaan linier ya adik-adik. Ingat cara menyelesaikannya, kumpulkan x-nya. Ya, di ruas kiri ada 2x, di ruas kanan ada 1x. Maka karena 2x lebih besar, maka si 1x ini yang berpindah ke ruas kiri. Maka di sini 2x, ya, 1x-nya pindah. Di sini tadi 1x-nya positif, maka 1x pindah menjadi negatif 1x. Ya, ingat satunya tidak ditulis ya, 1x ini biasanya koefisien 1 tidak ditulis ya adik-adik. Nah, itu sama dengan karena 2x kedatangan tamu, maka si 1 pindah. Di sini si negatif 3 tetap di tempat adik-adik, maka positif 1 pindah kemari jadi negatif 1. Ingat kalau pindah ruas maka akan mengalami perubahan tanda, yang positif berubah jadi negatif, yang negatif berubah jadi positif ya. Jadi kakak yang ini sekarang jadi ini ya. Oke, kemudian yang ini sekarang jadi ini. Yang ini ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, x-nya dikumpulkan. Biasakan menggeser x yang lebih kecil, yang lebih ringan, geser, kemudian sisanya kumpulkan ya. Nah,
2 buah X dikurangi 1 buah X. Ingat, ini artinya 1X ya. X-nya tidak hilang. 2 buah X dikurangi 1X. Maka tinggal 1X. Ya adik-adik, ini tinggal 1X. Sama dengan minus 3 berutang 3 berkurang lagi 1. Kekurangan 3, kekurangan lagi 1. Berarti kita kekurangan 4. Ya adik-adik, jadi nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan 4. Jadi pada persamaan bilangan berpangkat ini nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan 4. Jadi ingat adik-adik, persamaan bilangan berpangkat itu intinya adalah kita mencari nilai X yang memenuhi supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berapakah nilai X supaya 2 pangkat 2X tambah 1 ini sama dengan 2 pangkat X dikurang 3. Jadi nilai yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 4. Oke, adik-adik kalau sudah paham, kita masuk ke bentuk yang kedua dari persamaan bilangan berpangkat. Bentuk yang kedua seperti ini. Kalau ada bilangan A pangkat fx, kalau tadi bilangan pokoknya sama ya adik-adik. Nah, sekarang bentuk yang kedua ini bilangan pokoknya tidak sama, ya, tapi pangkatnya sama adik-adik. Ya, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan catatan ini masih dipenuhi. A-nya lebih besar dari 1, kemudian A juga tidak 1, B juga demikian. Jadi bilangan pokoknya memang harus lebih besar dari 1 dan tidak boleh 1 ya adik-adik. Apabila ini seperti ini bentuknya, A pangkat fx, B pangkat fx, hanya pangkatnya yang sama, bilangan pokoknya tidak sama, maka ini akan diambil kesimpulan bahwa fx-nya sama dengan 0 adik-adik. Jadi ini adalah bentuk persamaan bilangan berpangkat yang kedua. Ya, apabila bilangan pokoknya tidak sama, pangkatnya sama, hanya pangkatnya yang sama, maka si fx ini, pangkatnya ini harus sama dengan 0. Ya, kita ambil contoh. Misalnya, berapakah nilai X yang memenuhi 2 pangkat X dikurang 1 sama dengan 3 pangkat X dikurang 1 adik-adik. Nah, kita perhatikan bilangan pokoknya berbeda dan tidak mungkin mengubah 3 ini menjadi 2 pangkat sekian. Ya. Nah, kemudian pangkatnya sama-sama X dikurang 1. Jadi bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Kemudian bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Kemudian kedua bilangan pokok juga tidak sama dengan 1. Jadi dipenuhi bentuk yang kedua ini. Maka untuk menyelesaikan ini adalah pangkatnya ini harus sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah si X kurang 1 ini harus sama dengan 0. Ya. Nah, karena di ruas kanan sudah 0, maka yang tidak memiliki X harus pindah ke ruas kanan. Jadi si X tetap di tempat, X sama dengan. Jadi negatif 1 pindah ruas. Ya, 0 tidak perlu dituliskan lagi ya. Jadi negatif 1 pindah ruas maka berubah menjadi positif 1. Ya, ingat 0 di sini tidak ditulis lagi. Negatif 1 pindah ruas, negatif pindah menjadi positif. Jadi positif 1. X-nya sama dengan 1. Jadi ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan yang seperti ini. Ya adik-adik, jadi kakak ingatkan lagi, apabila bilangan pokoknya berbeda, hanya pangkatnya yang sama, maka untuk menyelesaikannya, pangkatnya harus dibuat sama dengan 0. Nah, baik adik-adik, kita sampai pada sifat yang ketiga dari persamaan bilangan berpangkat. Sifat yang ketiga bentuknya seperti ini. Apabila sebuah fungsi hx, kalau tadi bilangan pokoknya tidak mengandung x ya adik-adik. Seperti di sini ya, bilangan pokoknya tidak mengandung x, hanya pangkatnya yang mengandung x. Pada sifat yang kedua juga sama, bilangan pokoknya tidak mengandung x, hanya pangkatnya yang mengandung x. Nah, pada bentuk yang ketiga ini adik-adik, bilangan pokoknya mengandung x. Ya, jadi bilangan pokoknya hx, di kiri dan kanan juga hx, jadi mengandung x, bilangan pokoknya mengandung x. Nah, kemudian pangkatnya berbeda
Di ruas kiri, HX berpangkat Fx. Di ruas kanan, HX berpangkat Gx. Jadi bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, tapi bilangan pokok dan pangkatnya sama-sama mengandung variabel X. Nah, apabila seperti ini adik-adik, maka ada 3 kemungkinan untuk menemukan solusinya. Ya, kemungkinan yang pertama untuk menemukan solusinya adalah yang pertama, si Fx harus sama dengan si Gx. Fx harus sama dengan Gx. Itu kemungkinan yang pertama, ya. Nah, kemungkinan yang kedua adik-adik, si Hx ini harus sama dengan 1. Ya, si Hx itu sama dengan 1. Ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah si Hx atau si bilangan pokoknya ini harus sama dengan 0 dengan catatan bahwa Fx dan Gx dan si Gx artinya kedua pangkatnya ya. Apabila bilangan pokoknya kita anggap sama dengan 0, maka kedua pangkatnya itu harus positif. Kedua-duanya ya, tidak boleh salah satunya adik-adik. Jadi kedua-dua pangkatnya ini ya harus bernilai positif. Jadi kakak ulangi, apabila kita temukan bentuk seperti ini, bilangan pokoknya mengandung X tapi sama-sama Hx, kemudian pangkatnya juga mengandung X tapi berbeda nilainya. Maka kemungkinannya ada 3. Yang pertama, Fx-nya sama dengan si Gx, kedua pangkatnya kita persamakan. Yang kedua, bilangan pokoknya kita anggap sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, bilangan pokoknya kita anggap sama dengan 0, tetapi dengan catatan kedua pangkatnya harus sama-sama positif, ya. Supaya lebih jelas, kita ambil contohnya seperti ini adik-adik. Misalnya kita akan menentukan berapakah nilai X yang memenuhi X ditambah 2 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan X ditambah 2 pangkat X ditambah 3. Nah, kira-kira berapa nilai X yang memenuhi persamaan seperti ini? Nah, kalau kita periksa adik-adik, bilangan pokoknya sama ya. Sama, X tambah 2, X tambah 2. Kemudian bilangan pokoknya mengandung unsur X. Pangkatnya berbeda. Di ruas kiri 2X kurang 1, di ruas kanan X tambah 3. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Maka, untuk menentukan berapa nilai X yang memenuhinya, maka kita periksa ketiga keadaan ini adik-adik. Yang pertama, Fx-nya harus sama dengan Gx. Ya, kita ambil yang pertama, si Fx sama dengan Gx atau pangkatnya kita persamakan. Pangkatnya adalah 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 3. Jadi yang pertama adik-adik, pangkatnya kita ambil sama. Ya, 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3. Ingat seperti yang tadi adik-adik, kita pindahkan x-nya ya. Di sini ada 2x, di sini 1x. Jadi yang pindah adalah yang ruas kanan ya. Yang 2x tetap di rumah, 2x. 1x di ruas kanan pindah menjadi negatif 1x karena tadi positif 1x ya adik-adik, pindah ruas menjadi negatif 1x sama dengan di sini positif 3 jaga rumah, negatif 1 pindah kemari. Negatif 1 pindah berarti menjadi positif 1, jadi tambah 1 adik-adik ya. 2 buah X dikurangi 1 buah X, ingat X-nya nggak akan hilang ya. 2 buah X dikurangi 1X, ini artinya 1X ya. 2 buah X dikurangi 1X berarti X-nya tinggal 1. Tadinya ada 2 berkurang 1 berarti tinggal 1 sama dengan 3 ditambah 1 adalah 4. Jadi nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan 4 pada keadaan yang pertama. Ya. Nah, kita boleh lagi menentukan penyelesaiannya pada keadaan yang kedua. Ya, yaitu Hx kita anggap sama dengan 1. Ingat Hx-nya adalah bilangan pokoknya yaitu si X tambah 2. X tambah 2 kita anggap sama dengan 1. Haruskah 1 Pak? Iya, harus 1. Kita anggap sama dengan 1. Gitu ya. Maka ingat
di ruas kiri ada X, di ruas kanan tidak ada X. Maka X tinggal 1 di ruas kiri. Maka sama dengan 1 tetap di sini. Ya, yang pindah adalah positif 2. Positif 2 pindah jadi negatif 2. Ingat, pindah ruas artinya tanda operasinya juga berubah. Maka X sama dengan 1 dikurang 2. Ingat, kita punya 1, tapi kita kekurangan 2. Berarti kita kekurangan 1. Ya, jadi 1 dikurang 2 adalah minus 1. Jadi nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan minus 1. Ya, masih ada satu lagi adik-adik, yaitu keadaan yang ketiga, yaitu si Hx kita anggap sama dengan 0. Ya, Hx-nya tadi adalah bilangan pokoknya, yaitu X tambah 2. Kita anggap sama dengan 0. Tapi nanti fx dan gx harus positif. Jika kita dapat nilai x-nya, tapi fx dan gx-nya keduanya tidak positif, maka nilai itu tidak memenuhi. Ya, kita cari dulu nilai x-nya. X di ruas kiri tinggal 1, maka x sama dengan 0, tidak perlu ditulis, 2 pindah ruas. Positif 2 pindah jadi negatif 2. Jadi X-nya adalah negatif 2. Kita periksa Fx-nya. Fx-nya tadi siapa adik-adik? Fx yang ini ya. Fx-nya adalah, kita ambil sini, Fx sama dengan 2x dikurang 1. 2x dikurang 1. Masukkan X-nya negatif 2 kemari. Berarti 2x-nya adalah negatif 2 dikurang 1. Ya. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4 dikurang 1. Negatifnya ada 4, ada lagi 1 negatifnya, berarti negatifnya ada 5. Berarti fx-nya sudah tidak positif ya adik-adik. Karena sudah tidak positif, maka ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Kemudian kita cari si gx-nya. Gx tadi adalah X tambah 3 adik-adik ya, X tambah 3. X-nya adalah minus 2, X-nya kita ganti minus 2 ditambah 3. Negatifnya ada 2, positifnya ada 3, maka bersisa positifnya 1 ya. Ini memenuhi sebetulnya adik-adik, positif ya, memenuhi. Namun syaratnya tadi fx dan gx kedua-duanya harus positif. Di sini kita dapatkan hanya si gx yang positif, si fx-nya negatif. Padahal syaratnya keduanya harus positif. Jadi karena ini tidak dipenuhi, ada yang tidak memenuhi, maka nilai x sama dengan 2 ini pun ini tidak memenuhi adik-adik. Tidak memenuhi. Sehingga nilai X yang memenuhi hanya ada 2, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1. Maka dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah, yang pertama X-nya boleh yang paling kecil dulu, negatif 1, kemudian X yang kedua adalah 4. Inilah nilai X yang memenuhinya ya. Oke, adik-adik, kita punya satu bentuk lagi persamaan bilangan berpangkat. Ini tadi adalah bentuk yang ketiga dari persamaan bilangan berpangkat. Nah, bentuk yang keempat ini bentuknya seperti ini adik-adik. Bentuk yang keempat, apabila ada A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Kalau kita perhatikan bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya juga berbeda, maka untuk yang ini nanti diselesaikan menggunakan logaritma adik-adik. Gunakan logaritma. Kita belum belajar logaritma, oleh karena itu untuk yang bentuk seperti ini akan kita bahas sesudah kita belajar logaritma adik-adik. Jadi pada video kali ini yang kita bahas tentang bentuk-bentuk persamaan bilangan berpangkat ada 3. Yang pertama, yang seperti ini adik-adik, bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya harus kita jadikan sama. Bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, maka pangkatnya harus kita jadikan sama dengan 0
ya. Kemudian yang ketiga, bilangan pokoknya sama tapi mengandung X, pangkatnya juga berbeda dan mengandung X, maka untuk menyelesaikannya adalah yang pertama, pangkatnya harus disamakan. Kemudian bilangan pokoknya harus dianggap sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, bilangan pokoknya dianggap sama dengan 0 dengan catatan kedua pangkatnya harus bernilai positif. Jadi nilai yang memenuhi ketiga keadaan inilah yang menjadi penyelesaian dari persamaan bilangan berpangkatnya. Nah, adik-adik, demikian dulu materi kita pada video kali ini. Pada video berikutnya nanti kita akan membahas persamaan bilangan berpangkat khusus untuk contoh soal dan pembahasan. Sampai ketemu di video selanjutnya.